حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat, barakah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Gimana kabarnya panjenengan semua pagi hari ini? Ya alhamdulillah, kok semangat sudah penuh gitu loh. Biasanya teko keri-keri. Semangat nggih, alhamdulillah. Nggih, jadi ibu-ibu sebelum kita melanjutkan majelis kita ini sebagaimana biasa kita harus senantiasa memperbarui niat ya. Kita niatkan thalabul ilmi yang pertama. Nggih, jadi pastikan panjenengan datang ke sini ini kan niatnya thalabul ilmi. Jadi pulang itu membawa ilmu. Nggih. Yang kemarin-kemarin pulang bawa ilmu mboten apa ilang nang dalan ilmune? Nggih, jadi ini niat pertama ibu-ibu. Yang kedua kita niatkan iktikaf nggih. Karena kita di masjid dan kita insyaallah melakukan apa? Ketaatan, tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga kita niatkan haji dan umroh. Yang keempat kita niatkan nopo? Silaturahim. Yang kelima kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Panjenengan soleh mboten? Solihah insyaallah nggih. Kemudian kita niatkan apa lagi? Menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita niatkan apa lagi? Nyeluk jin dalam. Kita niatkan apa bu? Golek besan. Nggih. Nah, ini niatan kita tadi ibu-ibu sekalian dan ingat-ingat selalu bahwa pahala itu kita dapatkan tergantung kepada niat kita. Makanya setiap panjenengan menghadiri majelis taklim pada waktu duha seperti ini, jangan pernah melupakan niat-niatan tadi ya. Dan terakhir kita bertawasul kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan pagi hari ini, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala
memasukkan kita semua bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Itulah cita-cita seorang mukmin, ya, Bapak Ibu. Jadi cita-cita seorang mukmin itu yang paling tinggi itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Adakah di antara panjenengan yang pengen masuk surga tapi mampir dulu nang neraka? Ada ngono, saya bisa angkat tangan mau, ayo. Ndak ada nggih? Oh ya, ndak ada. Kalau ndak ada maka belajarnya sing temenan nggih. Jangan WA nae kajian selfie. Ndak di sini, ndak di sini, di sana loh, di sana. Tapi di sana paling ya pelarian dari sini. Nggih, sekarang ibu-ibu yang diberkahi Allah Ta'ala, kita masuk bab 5 nggih. Ciri gangguan jin. Berarti sing akeh nggoyoke jine. Ciri gangguan jin dan sihir, ya. Kemudian penyebab datangnya gangguan, kenapa kok sampai ada gangguan jin? Kenapa kok sampai panjenengan terkena sihir, ya? Kemudian ciri-ciri dukun, ya. Jangan-jangan panjenengan ini dukun tapi gak ngeroso, ayo kan gitu. Oke, jadi ini banyak sekali ciri-ciri ibu-ibu ya. Kalau 7 poin ada pada seseorang, maka orang itu layak di ruqyah. Halaman berapa itu? Halaman 108. Jadi yang pertama itu tanda-tanda waktu sadar. 1, emosi yang tidak terkendali. Ayo, sapa sing emosian? Yang kedua, sering ragu, was-was dan takut tanpa sebab yang jelas. Ya, kabeh nang Al-Falah melu pengajian ngono ragu-ragu, was-was, wedi, mbok wedi apa padahal ndak ada sebabnya, ya kan? Ada seperti itu, halo? Dalam ada apa enggak ada? Coba angkat tangan yang ada. Loh, gak ngaku kan? Pancine kok. Yang ketiga, sulit khusyuk dan lupa rakaat dalam sholat. Kita sudah pernah membahas yang namanya sujud sahwi, nggih. Itu sujud sahwi ini jenengan lakukan setelah sarapan pagi kan ya? Setelah sholat napa? Sholat syuruk. Napa sholat tahiyatul masjid? Sholat napa? Nala napa kok sujud sahwi ayo? Iya, jadi kalau kita lupa rakaat, nggih, itu manusiawi. Tapi kalau itu sekali 2 kali ibu-ibu. Tapi kalau setiap sholat mesti lali, wah itu bahaya. Nah, sulit khusyuk dan lupa rakaat dalam sholat. Niate sholat wis takbir ya, barang meringono an nyetel YouTube sing asale sholat kok malah joget. Ada? Oh, gak ngaku, ayo. Ya itu ada ibu-ibu, tapi insya Allah mboten panjenengan nggih. Iya. Jadi kalau sulit khusyuk dan sering lupa rakaat sholat, setiap sholat mesti lupa, nah itu berarti di sini ini. Nggih. Kemudian sesak nafas dan ngantuk berat saat baca Quran, baca Facebook mendelik wae, baca WA mendelik wae, barang maca Quran ya langsung turu. Sapa ngene iku, ayo. Sinten angkat tangan? Aja kekonangan. Yang kelima ibu-ibu, melemahnya hati. Melemahnya hati itu minder, suka menghayal. Ya, menghayal melamun itulah koncone ya. Menyendiri dan mengurung diri di kamar berlebihan, dijak pengajian gak gelem, dijak PKK gak gelem, mengasingkan diri, minder, wedi orang ya. Engko nang orang bahasa begini-begini padahal kono iso ngomong kayak ngono, itulah perasaan sampean dhewe. Nah itu ini ibu-ibu, nggih.
Ada? Halo. Ada mboten? Nenek meneng kabeh berarti ono, iya kabeh berarti. Biasanya enggak ngono berarti nek menengnya berarti iya kabeh gitu. 6 labil. Galau akut. Napa Bu galau akut? Ya, sedih dan merasa tertekan. Jadi suka menghayal yang ya intinya suudzon kepada Allah Ta'ala yang kemudian menjadikannya itu galau. Misalnya anake ya, engko anakku masa depan ini aku tiba mati depi-depi ya. Nah kok sampean sing mikir jan apa sih? Ya. Engko nek bapake arek-arek mati, mesti biaya sekolah sapa? Nek omah gek nyicil, mobil sik nyicil sapa sing bayari? Akhirnya nggak bisa tidur kan Bu? Iya, jadi seperti itu. Labil itu apa? Pelin pelan boten nggih. Iya, kemudian sakit menaun. Semisal pusing di kepala, pusing terus. Ya pusing itu kan kolo-kolo ya, tapi kalau pusing terus itu harus dicurigai ibu-ibu. Jangan-jangan jaluk ditutuk palu kepalanya. Nggih, kemudian mendengung di telinga, nging sering. Atau terutama malam Jumat Kliwon, nah pas kancane metu langsung nging gitu. Terus pegel-pegel di bau ini berat gitu kan. Belikate berat, paha itu koyok digandoli digandoli beton 10 kilo. Terus sakit gigi, ya, sakit mata, pokoknya semuanya ini. Ya, sakit tenggorokan, lambung dan dada, sesak tanpa sebab yang jelas. Nek dadai sesak ya, terus sering mimpi. Gak jadi wis. Iya, kalau dadanya sesak, terus sering mimpi melihat Mbak Kunti, berarti itu jelas duwe konco Mbak Kunti. Ada. Terus kalau saya ngaku Bu engko mbare dirukyah Mbak Lia. Nggih. Yang ke-8 ibu-ibu, depresi dan pikiran linglung. Ini kan sama dengan nomor 6 ya. Mirip-mirip sedih dan jantung berdebar-debar dengan keras. Dep gitu loh. Dep. Ini berdebar-debar dengan keras. Seakan-akan habis berlari 5 kilo padahal gak melaku-melaku, gak lapo-lapo ya kan. Kemudian malas beribadah. Ya, ngaji males, sholat males, sholat itu telat-telat ya, padahal nggak ada uzur. Kemudian menganggap remeh sunnah, gitu. Apa menganggap remeh sunnah itu? Ya pokoknya kayak sholat sunnah, puasa sunnah, ya dianggap remeh walau sunnah wae kok lapo dibelan-belani kan begitu. Kemudian semangat dalam bermaksiat kepada Allah. Biasanya ndak tahu nek bayar SPP anak ngono telat-telat. Tapi nek ono baju baru langsung ono wae duit. Ya, atau nek kepengen HP baru ono wae tapi nek bayar TPA anake ya telat-telat, dobel-dobel, kadang 6 bulan pisan. Bayar sekolah juga seperti itu, dipanggil kepala sekolah gek bayar. Itu masuk di sini mboten? Oh mboten ya, beda nggih. Oh ya beda berarti. Nggih, yang ke-10 sering kesurupan dan pingsan. Nggih, baik separuh ingatan atau total. Dolok-dolok pingsan dhewe. Kuliah ngono pingsan, meneh-meneh pingsan, dolen nang kancane pingsan. Nggih. Yang ke-11 sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri. Ada yang manggil, misalnya nek jenenge Tukiem, Mbak Iyam. Siapa ya celuk-celuk mang gitu ya. Terus merasa ada yang mengajak bicara. Makanya kan ngomong-ngomong dewe kadang-kadang.
mendengar bisikan menyuruh suatu kejahatan, semisal membunuh, memperkosa, memukul. Ayo kalau anak arek cilik kebun gitu kan. Kalau pengen meloncat pas naik motor itu anak mobil tabrakan. Nah. Pernah nggih? Halo. Pernah mboten? Sing temen. Alhamdulillah, selamat berarti. Yang ke-12, paranoid dan cemas. Merasa bersalah terus. Merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh, ya. Jadi merasa ada yang mengikuti untuk mengejar itu. Jadi kalau lapo-lapo ngono ndeloki mengguri, ndeloki sepion sapa sing mengikuti aku padahal gak ono, ya. Itu paranoid. Kemudian ada orang berjalan di belakangnya nggawa belonjoan toko pasar, itu waduh nggawa lading membunuh saya gitu kan. Itu ini nomor apa poin 12 ini Ibu-ibu. Kemudian sering mencium bau-bauan, wangi kembang atau dupa atau bau anyir atau bau bangkai, tetapi tidak ada sumbernya. Kadang-kadang kan panjenengan kan mencium bau harum, oh tiba-tiba tonggoku lagi mepe ombak-ombakan kan begitu. Ada bau bangkai, tiba-tiba oh anak batang tikus kan gitu kan. Nah ini ndak ada apa-apa kok anak wangi dewe ya. Gitu. Ada bau bangkai di rumah itu loh, biasanya nggak ada bangkai kok bau bangkai. Dicari ndak ono apa-apa, berarti itu sudah pasti tamu. Nah, harus disambut. Dalam siapa yang mau? Kon orang ya saya berbicara ya. Suara dok ya. Yang ketiga, ke-14, pusing berlebih atau vertigo dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian 15, melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali. Atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Ya termasuk gonok gawe ini ya, diem-diem jingkat dewe. Diem-diem kok berteriak dewe gitu loh. Ya. Jadi intinya dia itu melakukan tindakan aneh yang dia itu tidak melakukan gitu. Yang 16, memiliki kemampuan supranatural. Wah ini sakti. Semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Itu kan indigo nggih. Kelebihan itu ibu-ibu. Kelebihan apa? Kelebihan jin. Ya, aja seneng sampean. Wah, anakku sakti rek gitu kan. Itu kelebihan jin itu. Wong jin wis wake ditambah-tambahi tambah wakeh. Harus banyak dikurangi itu, nggih. 17, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus. Ya ini mirip-mirip nomor 16. Itu loh, di atas AC sebelah kanan. Belakang itulah ada, siapa itu si mangkruk-mangkruk itu? Ambek dengkul itu bau-bau, bu, belakang jenengan itu loh, nggak ngelihat. Nggak ada apa-apa kok. Iya. Jadi melihat atau merasakan. Kalau merasakan itu dia nggak bisa melihat, tapi kok hidup-hidup, duk, kayak seluruh bulunya itu berdiri gitu loh. Hidup-hidup di belakang ini tengkuk ya. Buk gitu, anak soalnya buk gitu. Iya, soalnya anak kancane jadi saling berhubungan ya, gitu. Yang ke-18, rasa sakit pada salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menaun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Ini kan jelas ini. 19, impotensi. Ya karena ada impotensi itu medis, ada yang tidak medis. Makanya kalau ada melihat seperti itu ya dilakukan dua perkara, ke dokter iya, sambil alternatif diruqyah gitu loh.
Nggih, karena ada memang bagian daripada sihir itu yang membuat orang itu kalau laki-laki impoten, membuat wanita itu banjir terus, pendarahan maksudnya. Setiap suaminya mau datang, haid. Suaminya pergi, nggak haid. Teko meneng, haid lagi. Nah itu loh, ada nggih, halo? Masih ada, gak usah ngaku, nggak apa-apa. Kemudian 20 mandul, ya, atau sulit mempunyai keturunan. Ya, ini juga bagian daripada gangguan jin. Makanya kan ada doa sebelum berhubungan itu gimana bunyinya? Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab benar. Itu kan biar setannya ndak ikut makan nggih. Halo. Lah pas kok ketawa serius kok. Ini iki lho. Dijak pengajian begejekan karo PDW. Yang 21 ibu-ibu gangguan rahim ya. Pendarahan, kistatomium, sakit saat haid dan keguguran. Haid itu kan mestinya kan tidak pakai sakit kan. Tapi kalau tiap haid pasti dilepen, itu salah satu gangguan. Nggih, termasuk keguguran. Siapa sing geremeng dhewe ayo? Sering keguguran berarti ya. Ya, yang ke-22 ibu-ibu asam urat, kolesterol, pengapuran. Wah, ini semua penyakit ya. Dalam semua ndak nggih kabeh kok mergojen bener ta buku iki. Wah, ngawur ini ya. Terus kondisi pikiran kotor. Kondisi pikiran kotor nih ibu-ibu insyaallah kan pikirannya kan jernih terus, dia gak pernah kotor, wong salihah semua. Kemudian yang ke-24 syahwat yang tidak terkendali ya, suka onani dan masturbasi, ini biasa laki-laki ini. Tapi perempuan juga ada bu. Nih, nggak ada loh, saya loh pengalaman ada kok. Karena dan dia ndak nikah perempuan ya karena dia ada jin di situ yang suka membuatnya seperti itu. Nggih. Siapa sing ngomong ke buru mau pelakunya paling 25 jomblo menan itu maksudnya apa sih ibu-ibu? Loh ya ini pengen seperti kayak Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi kan nggak pernah nikah. Tapi ini Ibnu Taimiyah kan karena di penjara. Imam Nawawi itu karena beliau sibuk belajar gitu loh. Nih dia itu sama seperti mereka berdua ya ndak apa-apa. Tapi kalau enggak, nah berarti di situ enggak menikah-nikah ya. Enggak nikah-nikah, terus sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, atau tidak mau menikah, atau selalu melihat calon istri atau suami tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad buyar. Ada? Ada? Ada apa enggak ada? Sing bilang ada angkat tangan. Yang ke-26 sihir kristenisasi ghaib. Nggih. Seperti melihat salib saat sholat, bisikan Yesus dan kemurtatan, keraguan terhadap Allah dan lain-lain. Nah ini panjenengan kalau punya anak remaja, ibu-ibu, laki atau perempuan di sekolah umum ya rata-rata, karena banyak di sekolah umum ya, di pondok jarang. Nah itu jenengan perhatikan, ini berarti dia itu terkena jin kristenisasi. Kalau nggak ditanggulangi lama-lama murtad gitu loh. Nah nanti atau kadang-kadang dikasih penyakit tertentu nggak sembuh-sembuh, yang bisa menyembuhkan cuma pendeta gitu loh. Itu ada nggih. Kenapa suka bisik-bisik dewe sebelah kanan? Pernah murtad paling ya. Stroke ringan ya 27 stroke ringan. Kalau stroke ringan ini memang iya ibu-ibu ya. Stroke ringan ini iya. Saya tuh pernah meruqyah orang, alhamdulillah asalnya nggak bisa jalan, diruqyah itu langsung bisa jalan bu.
Nah setelah itu nggak ada kabar. Tak tanya lu gimana kabarnya, meninggal dunia tiba-tiba. Ya sudah takdirnya lu meninggal kok dipanggil sing kuasa kabeh apa pean. Aja mati masuk ngono. Kok melok duwe nyawa. Ya. Terus pernah juga ada orang terkena stroke ringan di ruqyah gitu kan. Barang gitu pas disentuh salah satu anggota tubuhnya langsung teriak-teriak wow gitu. Ya berarti memang stroke ringan itu ya enggak semuanya dari jin, cuma ya perlu dicurigai. Jangan-jangan intinya kan medis iya, ke Quran juga iya. Karena Quran itu kan kita sebagai seorang mukmin kan yakin Quran itu adalah syifa. Apa itu syifa? Obat baik penyakit medis maupun non medis. Ya, jadi kalau jenengan panas ya, demam, mesti diruqyah ndak apa-apa, diombeni zam-zam, diwacan Al-Fatihah ping 7 disebul buh, gitu diminumkan insyaallah sembuh ibu-ibu, nggih. Masalah jenengan nggak tahu yakin lho. So anu ya. Kemarin itu ada, nggak tahu bener apa ndak, anaknya itu tiba-tiba seluruh organnya itu nggak berfungsi karena diobati paracetamol. Paracetamol yang apa gitu loh. Ya pokoknya hati-hati jangan dikit-dikit obat. Dan termasuk hajrul Quran. Hajrul Quran itu kan, hajr itu apa? Hajr itu ndak wawuh ambek Quran. Tahu ndak wawuh ibu-ibu? Dalam Gak baca Quran intinya ya. Ya ambillah harus. Ndak wawu itu ndak bestian. Ya kalau bahasanya ndak wawu itu misalnya ada ibu A ketemu ibu B nok dalan itu lahirnya pada-pada melengosih. Gitu loh. Dalam Bo ndak tahu jotak bosok di jotak. Nggih. Yang ke berapa ini? 28 hipertensi, jantung bocor, jantung koroner, paru-paru basah, batuk menahun dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Jadi ibu hendak mburi, ya Allah Bu an Ustaz kabeh kok mergo jin. Ya, tapi saya pernah ibu-ibu ada jamaah itu ya karena orangnya baik sehingga saya sakno. Nek gak baik ini ya gak tak reken lapo ngereken. Jadi dia tuh enak gitu loh, enak ketika ngomong juga enak, barang lama kok ndak ada. Maksudnya ndak ada itu kok nggak hadir di kajian gitu loh, rupanya sakit. Intinya sakitnya itu divonis dokter itu ada batu bukan di empedunya tapi di saluran yang menuju empedu. Nah itu harus dioperasi. Cuma kata dokter baik dioperasi atau tidak itu kemungkinannya sama. Jadi belum tentu kalau dioperasi itu kemudian sembuh, itu tidak bisa jamin dokter itu. Nah besoknya itu yang mau yang dimasukkan ke tabung itu jenenge apa itu? Ya mau di MRI besoknya itu malamnya saya kasih taruqyah di daerah situ, alhamdulillah. Akhirnya besoknya di MRI itu dokternya bilang, oh Pak ini ndak usah dioperasi, hancur sudah batunya gitu loh. Jadi ini tinggal dikasih obat saja nanti bisa luntur. Nah intinya penyakit itu ibu-ibu karena gangguan jin. Dan penyakit seperti ini jangan dikira orang miskin dapat penyakit seperti itu. Itu penyakit orang kaya sing mungsune akeh. Sehingga wani bayar akeh nang dukune gitu loh. Nah ini penyakit-penyakit panjenengan ini paling dukun 300.000. Nggih. Paling main pitik ireng gitu kan paling. Iya, enggak sampai sing kebu 5 gitu kan. Tergantung kepada kelasnya. Seperti itu. Ya, jadi orang ini memang dulunya itu orang itu kaya,
punya banyak showroom, punya banyak musuh. Ya musuh itu ya sebetulnya bukan karena dia jahat, bukan. Tapi orang itu kalau sama-sama punya usaha, itu kan saingan bisnis kan. Wah gara-gara wong iki akhirnya daganganku gak payu akeh, akhirnya main dukun. Pengalaman ketokane ya. Siapa yang tadi bilang dukun itu? Nggih. Yang kedua 9, ibu-ibu kedutan dan kesemutan pada sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu. Jadi tahu kedutan mboten? Dudut gitu loh. Atau kesemutan. Kesemutan itu apa? Didubung semut gitu ya. Kram. Ya kram. Ya kesemutan, geringgingan ya. Itu mengganggu. Misalnya pas ibu-ibu ini seorang apa ya? Seorang motivator gitu kan. Pas KP ngisi ya memberikan materi tiba kok datang, wah sangat mengganggu. Waduh ini bisa nggak pede kan gitu kan. Nah kayak gitu. Kemudian 30 eksim. Eksim itu apa? Kalau eskimo apa? Nggih, ini gatal yang sporadis. Sporadis itu apa ibu-ibu? Menyebar. Biasanya ini orang yang suka gatal. Datang sendiri, hilang sendiri, dikasih obat tidak mempan, itu biasanya dia itu dapat apa punya jin ular. Iya, jin ular dan itu biasanya jin nasab. Siapa yang ada ayo? Saudari. Tidak tahu jin apa mbok, jin ular be. Ya intinya kalau gatal-gatal itu biasanya jin ular. Jadi kayak bersisik gitu gatalnya. Ada tah? Terus nggak usah ngaku ndak apa-apa, obati dhewe ae. 31 ini sudah waktunya pulang nggih. Anak hiperaktif, nakal, membantah, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat, tidak mau ngaji, dan pembangkang. Ketika membangkang itu dengan sorot mata yang aneh gitu. Nggih. Kemudian 32 anak indigo, ini tadi sudah ya. Kemudian 33 diperkosa jin dalam mimpi, baik laki maupun perempuan. Jadi sering mimpi. Nggih, atau semi nyata. Semi nyata itu antara sadar dan tidak sadar. Masa mimpi kayak gini, ya mimpi kayak diperkosa bu. Kok mimpinya kayak apa? Masa diceritakno jenengan iki sing temen pokok. Kemudian 34 peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan. Jadi ketokane ada bayi di Arab-Arab, loh, tambah lama-lama kok hilang. Ya. Nggih. Terus kasus cerai. Nggih, kasus cerai. Kemudian perilaku lesbi atau homo. Kemudian bipolar atau kepribadian ganda. Kadang iso guyu dewe, kadang iso marah dewe gitu. Kemudian mudah lelah, sering sesak nafas, gemetar dan dada berdebar, ini tadi sudah ada. Kemudian sakit pada waktu-waktu tertentu, seperti sakit kepala atau sakit punggung setiap jam 1 malam, atau setiap maghrib wayai surup itu, yang mau maghrib itu tiba-tiba sakit. Kemudian dijauhi rekan-rekan dan dibenci. Kalau 7 dari 40 ini ada pada seseorang, 7 nggih, bukan 1, bukan 3, maka dia itu sudah pasti harus diruqyah. Nggih. Kemudian itu tadi ibu-ibu tanda-tanda kapan? Tanda-tanda waktu sadar. Sadar itu kan melek. Sekarang tanda-tanda waktu tidur. Ya, tanda-tanda waktu tidur halaman 112.
susah tidur, gelisah, cemas dan sering terbangun di malam hari. Ngantuk, pingin tidur ndak bisa, barang api subuh gek turu. Nggih. Atau ketika tidur itu gek toto tidur dikira langsung jingkat, ya. Atau ketindihan akhirnya nggak bisa tidur lagi. Nah, ini banyak berarti di sini ya. Coba halo angkat tangan. Nggak ada nggih, alhamdulillah. Yang kedua, susah bangun dan banyak tidur. Sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan. Kan kata Nabi pernah ada orang itu kan nggak bisa bangun subuh. Kata Nabi itu orang yang telinganya dipipisi setan ya kan. Nah kalau sering begitu berarti dipipisi terus itu. Berarti wakil pipisi setan itu. Nggih. Kemudian tindihan. Ya kalau tindihan itu misalnya setahun terjadi 1 bulan itu sekali itu maklum ya. Mungkin pas lupa, ndak zikir atau apa. Tapi ini setiap 3 hari pasti tindihan, apalagi setiap hari. Ya. Jadi kalau tindihannya itu terus ya, itu berarti ya pasti itu gitu. Kemudian mimpi melihat berbagai hal aneh. Ya mimpi berjalan-jalan di kuburan. Mimpi melihat ular berkepala manusia. Mimpi berjalan-jalan ke dunia lain gitu loh. Di sana itu kambing tapi kepala manusia, onok kelinci tapi iso ngomong ya. Seperti itu. Kemudian mimpi seolah-olah jatuh dari tempat tinggi tapi gak jatuh-jatuh. Nguing tapi gak turun-turun. Jebuknya itu loh gak pernah ada gitu. Oke. Kemudian semua mimpi tentang kematian dan kuburan. Setiap mimpi pasti ketemu wong mati, setiap mimpi pasti ono kuburane. Ini biasanya dia terkena sihir dengan media tanah kuburan. Nggih. Nah itu biasanya itu kalau nggak segera diapakan, nggak segera diatasi, ya setelah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang yang ngirim itu pinginnya itu dibuat mati. Setelah sakit lama hartanya habis, barang wis habis baru dibuat mati. Itu ada seperti itu diantara tanda-tandanya. Kemudian mimpi bertemu dengan orang yang sama. Tiap hari ketemu orang itu aja. Kemudian mimpi yang keesokan harinya menjadi nyata. Oke, ini adalah tanda-tanda waktu tidur. Tapi kalau sekali 2 kali ya enggak, ini sering gitu loh. Mimpi apa, tiba-tiba biasanya dia melakukan itu beneran persis seperti dalam mimpi. Ya ada pertanyaan ibu-ibu? Halo? Kok belum sih? Untuk tindihan tadi seperti apa nggih Ustaz? Dalam bu? Tindihan. Tindihan. Itu. Loh, tindihan kan ketindihan. Ya bukan, ngelindur beda. Ketindihan itu kayak panjenengan ditindih meja ini loh. Jadi yang namanya ketindihan itu panjenengan itu bermimpi kayak ada yang menimpai sampean terus ya tolong tapi gak mesti dengar dan ndak bisa, mau gerak gini ndak bisa. Itu namanya tindihan. Jelas? Masa nggak ada yang pernah ketindihan? Ada yang nggak pernah ketindihan angkat tangan? Nggak pernah ketindihan bu? Ini ketindihan jin ini. Ini ketindihan suami ya bukan pembahasan kita. Ngawur ibu iki. Kalau sakitnya karena faktor makanan itu gimana? Maksudnya gimana bu? Tadi yang tanya yang mana? Nggih.
Ya boten loh, itu namanya apa, kalau makan berlebihan terus sakit apa termasuk gangguan jin? Ya ndak. Oh wis perlu dewe, wis berumur, umurnya seket gitu kan. Mbak dokter kalau mangan sate, ngono mangan sate mbak kacang pisan. Berarti kalau apa gangguan jin? Ya ndak. Jelas Bu G. Bu guyu lah apa sih, ya Allah tinggal boleh gitu. Oke, jadi di antara penyakit-penyakit tadi itu ya tidak semuanya dari jin, kadang medis juga, tetapi penyakit-penyakit itu bisa juga dari jin. Sering ngelindur termasuk ya. Mimpi buruk akhirnya ngelindur, tolong maling. Itu salah satunya dalam Bu. Maksudnya bagaimana? Sesak tahunan, sesak menahun, jadi sesak terus ya. Jenengan sering mimpi melihat Mbak Kunti mboten? Atau Mbak Kunti ini gorong muncul? Enggak, selain sesak itu ada yang lain, tak mungkin migrain atau pusing. Jenengan baru hadir sekarang atau Sabtu kemarin sudah hadir? Bu, baru sekarang. Oh alah, ya salah dewe. Ya, habis ini nanti kita ketahui insya Allah. Sudah? Wis mari bayai pulang. Lah jenengan lo disuruh tanya nggak tanya. Nah lapo nak kene meneng wae kan mending mulai. Juga dibatas sendiri dalam. Nggih, ketemu suami sudah meninggal. Ngapunten Bu, nggih, ngapunten. Itu suami sampai ngajak berhubungan ndak? Wah, itu berarti jinnya suami, Bu. Serius. Saya nggak guyon kalau sekarang. Itu berarti jinnya suami. Yang harus kita ketahui, orang kalau meninggal itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, sudah terputus amalnya. Jadi orang ketika meninggal dunia wis di alam lain wis sibuk dengan manen perbuatannya dia. Nah lah wis mati kok teko meneh malah ngejak ngono, itu jin itu jelas. Jadi mungkin dulu suami Peyan itu pernah ikut ilmu kanuragan, bu ilmu kekebalan, bu apa, jinnya masih ada. Gitu loh. Gitu. Nah, karena orang mati kok datang ngejak ngono pisan kan ndak mungkin kan? Ndak mungkin rohnya, ndak mungkin, itu jinnya itu. Itu jinnya. Wes titik. Ya, sekarang dibuka halaman 430, disiapkan airnya, haba saudaknya dan kreseknya. Ya salah dewe, sembawa wae ndak apa-apa. Ya wes tak tinggal boleh. Assalamualaikum. Kok nyala Mbak Lia, ya sampean inisiatif dewe lo. Ya wes, yang ndak bawa ndak apa-apa, mendengarkan mawon. Boleh. Sudah 430 431. Ini yang kemarin Sabtu kemarin sudah ikut ya. Berarti kan sudah tahu caranya. Ya. Sudah dipraktekkan di rumah. Nah apa gunanya belajar? Masa praktek nang kene tok? Ya, dalam tambah pusing. Mana yang bilang tambah pusing?
tambah pusing. Sing pusing bukan jenengan Bu, setannya yang pusing itu. Loh, kok guyu wae si akeh jinnya paling ya. Iya, kalau tambah pusing masa air biasa dibaca Quran kok bikin pusing. Berarti yang pusing itu jinnya, bukan sampean. Nggak apa-apa, sabar aja. Nanti tambah pusing, lama-lama itu dia kalah. Sampean jangan kalah. Memang awal-awal ruqyah itu biasanya capek semua, ya. Nah, orang kalau nggak sabar, wes aku di ruqyah tambah capek semua. Jangan, lanjutkan. Nanti lama kelamaan dia lemah, kemudian hilang. Oke? Seperti itu. Kalau pengen sembuh tapi ini eman mbek jine ya terserah, kan begitu. Nggih. Kalau apa? Habis minum mual. Ya dimuntahkan. Jangan dieman-eman, jin kok dieman-eman. Ya dimakani kan kemarin dibatuk-batukkan kan. Gitu kan. Biar keluar. Kalau pusing ambil dipukul-pukul ya. Ini kurang keras ambil palu ndak apa-apa. Dipukul-pukul gini, jangan keras-keras. Ya. Diceblak-ceblak gini loh. Ya, ketika ada kayak kesemutan, kayak panas atau kayak misalnya kok ada lari curut langsung diginikan cabut. Gitu. Nggih, jadi di sini ini ibu-ibu kita belajar itu bagaimana agar sampeyan bisa ruqyah mandiri. Ya, bisa ruqyah mandiri, terus bisa meruqyah teman sampeyan. Itu tujuannya begitu. Makanya ketika jenengan sudah belajar di sini, sudah tahu ilmunya, di rumah praktekkan. Anak kesurupan, terus pun ya terserah sampeyan. Enggak, insya Allah enggak kesurupan. Makanya panjenengan harus yakin dulu, minta kepada Allah Ta'ala, enggak dibuat, dikendalikan ya. Jadi bedakan ini tubuh ini milik sampean bukan milik jin. Ya jangan sampai kemudian jenengan itu dikendalikan. Makanya bedakan mana yang sampean, mana yang setan. Iki tubuh saya, apa kok melu awakmu gitu loh. Nggih. Seperti itu. Sudah siap? Nggih. Mana botolnya? Sabah saudaknya mana? Sudah dimasukkan belum? Kurang banyak. Nggih, bismillah, ayo bismillah. Halaman 431 nggih. Didekatkan ke mulut. Ya, didekatkan dan pastikan nafas jenengan ketika membaca Quran itu masuk ke dalam air. Nggih, dibuka. Sudah. Nggih. Mulai. Pejamkan mata. Jangan melihat saya, fokus ke air sama fokus kepada ayat yang dibaca. Kita hanya baca Al-Fatihah. Ikuti saya nanti setelah selesai baca nggih. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Didekatkan ke mulut, Bu, jangan jauh seperti itu. Terus dibuka belak biar masuk
hembusan nafas peyan ke dalam air. Nggih, nah nek dicoblos sama sundukan ya ndak masuk nafasnya. Didekatkan ke mulut, nggih. Sudah? Sekarang lanjut, pejamkan mata. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Malik, Ya Khaliq, Ya Jabbar, Ya Muqtadir, Ya Hayyu, Ya Qayyumu. Wahai Allah, Engkau yang mengatur setiap pergerakan benda di semesta raya ini. Jadikanlah setiap partikel terkecil dalam air ini bala tentara yang akan menyerang, menghancurkan program sihir, buhul-buhul, dan setiap musuhmu yang tengah menzalimi tubuhku ini ya Rabb. Tiup. Sekarang lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini duri-duri besi tajam yang akan melukai, melemahkan, dan membunuh makhluk-makhluk ingkar yang ada dalam tubuhku ini. Ya Rabb. Tiup. Lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini timah panas mendidih yang akan membakar dan meluluh lantakkan
setiap rumah dan persembunyian jin dalam tubuh ini. Ya Rabb. Tiup. Nggih, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini sengatan api listrik yang merambat dari lambung hingga ujung jari tangan dan jari-jari kaki, dari pusat jantung hingga otak dan pori-pori, di setiap rambut yang tumbuh di seluruh tubuhku ini. Ya Rabb. Tiup. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ruqyah ini sebagai penyembuh yang mengembalikan setiap sel yang telah dirusak oleh tentara iblis dalam tubuhku ini. Ya Rabb. Tiup. Nggih. Sekarang panjenengan semua beristighfar 3 kali, ikuti saya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, jadikan dengan air ruqyah ini
semua jin, semua penyakit medis maupun non medis yang ada dalam tubuh kami hilang sekarang juga ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tiup. Oke. Mata tetap dipejamkan. Sekarang diminum pelan-pelan sambil beristighfar di dalam hati. Setelah diminum dibatuk-batukkan. Iya, terus diminum sambil pejamkan mata ya. Bayangkan air itu mengalir mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sambil beristighfar dalam hati, sambil dibatuk-batukkan, sambil dipukul-pukul dan dicabut ya. Kalau merasa pusing, merasa mual, batukkan biar keluar. Nggih. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nggih, gimana? Ada yang pusing-pusing? Tidak ada. Ada yang merasa kesemutan? Ada yang mual? Coba yang mual kok nggak ada semua sih, berarti gak mandi. Mual. Sudah dibatukkan, Bu? Lega sekarang? Kok kudu nangis? Itu jinnya yang kudu nangis itu. Jinnya itu senang sampean tapi diusir, makanya ndak mau. Serius. Dalam? Kalau nggak ngerasa, kenapa Bu? Mikrofonnya mana? Mikrofonnya mana nggih? Nggak dengar. Kalau ndak nopo Bu? Nggih. Tolong mikrofonnya nggih. Tadi itu saya mual, mau muntah, kan batuk-batuk mau muntah. Nggih. Terus saya sedih, terus saya nangis, Ustaz. Tapi sudah muntah, sudah batuk. Sudah batuk, sudah Muntah, sudah keluar. Saya ludahkan. Oh iya. Nggak ada keluar, cuman meludah Oh nggih, aja. ya itu kadang-kadang berupa gelegean, berupa angin, gak harus wek metu kabeh rawone sotone ndak. Iya. Karena yang keluar kan bukan soto rawon, Bu. Iya, yang keluar itu jinnya. Ya ngapunten, itu berarti jinnya itu ndak mau meninggalkan sampean. Tapi kok diusir, makanya dia nangis. Nah, sampean itu harus membedakan sing nangis lho dudu aku lah, pokok aku sing nangis gitu loh. Kenapa kok saya nangis, Ustaz, tadi itu? Loh kan dibilangi jinnya itu ndak mau meninggalkan sampean. Ngapunten, mungkin jenengan kena pelet atau apa ndak tahu. Sehingga jinnya itu nangis gitu loh. Seperti itu. Jenengan seneng jin ta, Bu? Enggak. Ya enggak tahu. Jadi kalau cara ini saya guyon, kalau tadi serius. Nggih, ya nangisnya itu karena itu. Nggih, makanya kan bedakan sing nangis itu sopo. Aku lo gak kudu nangis lah, pokok nangis. Ini gak nangis gitu loh.
Duduk aku sing nangis iki lapo gitu. Gitu kan. Jadi saya nggak boleh ikut terbawa ya. Jangan itu dikendalikan namanya. Nggih, jadi nggak usah ikut nangis lapo gitu. Awakku kok lapo kok melu-melu nangis ngikuti awakmu gitu. Nggih, yang belakang gimana, Bu? Ustadz, Nggih. permisi. Ini kok habis minum air rasanya kayak di badan dingin ya Ustadz, kayak Kenapa, Bu? kedinginan. Habis ini apa? Habis minum air tadi kayak dingin gitu loh sebadan. Kayak dingin. Kayak Alhamdulillah kedinginan. loh, mending kedinginan daripada kepanasan. Ini kan Iya. karena nggak ada panas, Bu, ya. Habis tadi malam hujan, berpengaruh itu paling. Tapi selain dingin apa yang dirasakan? Kayak mau muntah, sudah dimuntahkan. Sudah berapa galon? Dalam? Sudah habis air minumnya. Oh ya. Nanti di rumah jenengan praktekkan lagi. Lebih bagus airnya itu dicampur minyak habah sauda. Nggih. Bau minyaknya sudah pusing, tak bilang sing pusing boten sampean tapi jine. Gitu loh, sing pusing ndak sampean, wong kata Nabi dalam ya dimuntahkan, Bu. Sudah muntah tadi. Oh, berarti dimasukkan lagi. Ndak apa-apa, berarti jine nggak sempat keluar, berarti balik meneng. Jenengan baru sekali ini datang. Yang Sabtu kemarin muntah-muntah juga. Oh ya, jenengan eman-eman paling makanya nggak dimuntahkan. Harus dimuntahkan. Jadi kenapa harus dibatuk-batukkan itu biar jinnya keluar. Gitu. Nah kalau mau muntah dilebokno meneh ya itu ya jadi keluar. Berarti jinnya masih di dalam. Nggih. Nah kalau di dalam dia melakukan pengobatan tambah kuat bisa seperti itu. Nggih. Ada yang lain? Monggo mikrofonnya. Saya Ustadz. Mikrofonnya mana? Yang bawa mikrofon. Saya Ustadz. Kenapa? Mohon mau tanya Ustadz. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana sih ini? Ustadz ini sengaja saya sisahkan. Apa jinnya? Bukan airnya. Naudzubillah min dzalik. Oh BJ-nya Insya Allah. disisakan eman-eman kok dibuang wong perjuangan lama gitu. Airnya saya sisahkan Nggih. untuk maksud saya untuk saya berikan mungkin anak saya atau Nggih. untuk sebagai jaga-jaga gitu gimana Ustadz. Lalu kalau saya ingin apa yang dilakukan Ustadz terhadap kita yang hadir ini nanti kita transfer terhadap anak atau siapapun. Ditransfer kok kayak rekening bank ae. Maksudnya kita lakukan sesuatu yang sama, itu narasinya apa persis seperti itu atau disebutkan namanya, gimana kalau yang mau saya ru'ya ini tidak di sini, misalnya dia di luar pulau gitu. Oh itu yang Apakah- ditransfer maksudnya. Ya, apakah disebutkan namanya lalu nanti airnya akan kita kirimkan ke si anak itu gitu, Ustadz. Iya. Gimana? Jadi penjelasannya? Ibu, ini kan kita belajar di sini ini biar panjenengan bisa mandiri ya. Sebetulnya ndak apa-apa jenengan sisakan, jenengan habiskan juga ndak menjadi masalah. Kemudian jenengan bikin lagi di rumah sesuai cara yang sama di sini. Ya ini kan cuma contoh aja. Kalau misalkan sampean bisa menggunakan kata-kata yang lebih bagus yang ndak menjadi masalah. Ini kan cuma contoh. Tapi kalau sudah dikira cukup ya daripada bikin baru ini aja ndak apa-apa gitu loh. Satu. Yang kedua, kalau misalkan mau diberikan kepada anaknya yang di sana, misalnya dikirimkan, ya bisa ndak apa-apa. Ya, cuma ya nggak pakai nama kan cuma itu tadi. Ya, ya doa ya. Misalkan di sini kalau misalkan saya ya dibuat kata ganti dia, gitu kan. Misalkan ya Allah jadikanlah sebagian partikel ini ya. Kalau di seluruh tubuhku ya dijadikan di seluruh tubuh dia, ya tidak menjadi masalah.
Nggih, terus dikirimkan. Yang paling bagus itu ibu, ya anak sampean itu suruh belajar sendiri. Engko dikira wah, ini air dari ibuku, air sakti ngono. Akhirnya ini yang dijadikan pegangan gitu loh. Kan orang kan enggak ngerti. Akhirnya ini air keramat, wah sudah diapakno begitu kan. Nah, makanya bagusnya itu belajar sendiri, jenengan ajari. Ditransfer ilmunya, bukan airnya. Jadi biar dia bikin sendiri di sana, gitu loh. Ya, proses ruqyah ibu-ibu itu bukan sekedar ruqyah terus mari. Yang penting ngombe banyu atau di ruqyah selesai, tidak. Tapi di samping itu, kok rame dewe sih? Kita tinggal mulai loh. Iya. Jadi di samping itu kita perbaiki ibadah kita. Sholatnya ya opo. Jangan-jangan selama ini sholatnya malas atau malah nggak sholat belas ya. Terus selama ini kerjanya ya opo, yang dimakan itu halal opo haram. Kenapa? Karena kalau tanpa yang saya sebutkan ini diruqyah ya percuma gitu loh. Iya. Dan rata-rata orang itu datang itu diruqyah, anggapannya ruqyah itu kayak obat dokter langsung mari gitu. Padahal ya tidak, ada tuntutan-tuntutannya. Gimana biar tidak kembali lagi, termasuk dijaga sholatnya, dijaga hubungannya dengan ibunya, dengan mertuanya. Ada orang itu diruqyah bolak-balik gak mari-mari, tiba-tiba gak wawa mbek maratuane ya. Tiba-tiba mbek anake onok masalah, mbek ibuke onok masalah. Nanti kan juga bagian daripada ruqyah, perbaiki itu dulu biar bisa sembuh. Jadi sekali lagi yang jenengan yang jenengan mau lakukan dikirimkan ke anak itu bagus bisa. Tapi juga terangkan kepada anak tadi, kon mending belajar dewe, terus ingato jogo sholatmu, jogo pergaulanmu, ya kan? Kemudian pekerjaanmu juga jangan sampai makan yang halal apa? Halal apa haram? Iya, jangan sampai makan yang haram. Insya Allah begitu ya. Insya Allah itu bagian daripada pengobatan. Kita kan belum kan. Nanti tahapan itu kan ada tahapan-tahapannya. Jenengan ini pengen maksudnya itu masuk langsung oleh sertifikat ngono beang gitu. Padahal ini kan kita masih banyak tahapannya. Nanti setelah setelah bab ini itu tahapan-tahapan kesembuhan, bab 6 nggih. Tahapan-tahapan kesembuhan dari penyakit dan cara agar jin tidak kembali. Jadi jin itu mlebu metu. Makanya kan min syarril waswasil khannas ya kan. Jadi kalau kita lengah dia balik lagi, jangan dikira jin itu wis metu akhirnya nggak balik lagi. Misalkan kita makan tangan kiri balik meneh, kesempatan kita makan tanpa bismillah balik lagi, kita ngerasani orang balik lagi gitu loh. Nggih. Tapi sebetulnya itu ana hikmah ya kan? Hikmahnya apa? Biar kita senantiasa jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu rahmat dari Allah Ta'ala ibu-ibu. Ada orang itu kalau nggak kena santet kan nggak akan sholat dia. Jadi dia disantet dhisik sama Allah, ya bukan sama Allah, sama dukun, karena Allah mengizinkan. Dengan itu menjadi jalan baiknya dia, menjadi jalan tobatnya dia. Nggih, tapi masuk ya tobat itu harus disantet dulu kan ya ndak. Nggih, jelas ibu-ibu? Ada lagi? Monggo Bu, nggih. Ngapunten saya mendengarkannya apa mikrofon ya. Kalau ada tanya pegang mikrofon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Bu silakan nggih. Maaf tanya nggih. Nggih. Tadi kan saya sudah ruqyah tadi ya. Tapi kok nggak ada reaksi sama sekali. Maksud saya juga nggak pusing, nggak muntah Nggih. dan lain-lain. Maksudnya nggak ada reaksi sama sekali gitu loh. Gimana Ustadz? Nah, jenengan tadi yang kita belajar tentang ciri-ciri gangguan jin, ada enggak di situ beberapa poinnya? Insya Allah enggak ada. Enggak ada. Nggih, Ya insya berarti Allah. kemungkinannya satu, insya Allah jenengan memang enggak ada, alhamdulillah. Nggih. Atau kemungkinan kedua,
J-nya itu dendeng, tahu dendeng? Ya itu tadi. Apa itu? Dendeng itu butuh proses yang lama. Setelah berapa kali gek muncul, nah itu ada. Jadi kadang-kadang ada orang jelas terkena gangguan jin. Barang jenengan ruqyah ngono, soalnya kan kemeliti, gek mari belajar langsung belajar ngeruqyah ngono kan. Nah barang ngeruqyah itu mbek jine dipeleroi. Sesama biskota enggak boleh saling mendahului. Iya, itu bukannya itu jenengan jangan minder. Bukannya yang jenengan baca itu ndak ngefek, tidak. Jenengan kan ndak tahu kan. Yakinlah bahwa Al-Quran itu kalau diturunkan kepada gunung, gunung hancur kan. Gak mungkin gak ada efeknya. Cuma jin model begitu itu hanya ingin membuat sampean keder. Biar minder, biar ndak berani. Nah kayak seperti itu berarti sampai berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang kali keempat baru dia reaksi. Tapi insya Allah jenengan ketika tadi ciri-ciri tadi ndak ada, terus tadi juga nggak ada efeknya, insya Allah yang pertama. Jadi memang insya Allah ndak ada gangguan. Tapi ya yang perlu kita dapatkan itu jenengan sudah ngerti cara ruqyah mandiri. Andaikan dalam diri sampean ada salah satu atau beberapa dari ciri-ciri tadi itu, lakukan seperti itu. Nggak usah gopo, nggak usah galau gimana, lakukan sendiri kan sudah tahu caranya. Gini, Jelas? Ustaz, ya maksud saya kan monggo. tidak semua orang, maksudnya manusia ada jinnya kan, nggak gitu, nggak semuanya kan gitu. Loh, enggak ya, semua orang punya jin. Oh Jin semuanya. korin paling enggak. Oh, maksudnya yang mengganggu gitu loh, nggak semua orang. Oh iya, enggak semua orang terkena gangguan maksud jin saya ya, gitu. bener. Maksud saya kan begitu. Nggih. Ya udah, terima kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Monggo, Bu. Yang mana? Iya, Ustadz, tanya Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kebetulan Ustadz, kepala ini pusing banget. Terus, Sekarang? Iya, Nggih. terus mata ini kayaknya mau mengeluarkan air mata tapi nggak bisa, jadi membeng gitu. Oh, ditetesi air ruqyahnya tadi, Bu. Ditetesi air tadi. Nggih, air tadi. Ha. Nggih, nanti aja cok sekarang. Nggih, Terus yang kedua itu apa kalau mimpi itu kan mimpi Tat. Kalau mati suri Tat. Kalau mati suri itu apa sama dengan mimpi Tat? Yang mati Misalnya- suri sinten, Bu? Mati suri itu misalnya Sinten? Pernah jenengan pernah. Iya. Mboten koma. Enggak Tat. Pernah, Berapa Tat. hari? Berapa hari, Bu? Dinyatakan 10 menit. Duh, 10 mati menit suri. meninggal gitu. Duh, mati suri mic-nya. Iya Tat. Oh, enggak Tat. Monggo Gini, Tat. silakan, nggih. Apakah itu juga jin atau apa ya? Pernah itu ibu hamil itu kan mati syahid ya Tat. Kalau ibu yang melahirkan itu mati syahid. Nggih, mati saya Dinyatakan. dalam arti dia sholat 5 Dinyatakan. waktu ndak musyrik, Bu. Iya betul Nggih, kok gak tahu Tat. sholat barang meninggal mati syahid. Oh, enak men. Nggih. Terus itu saya kayaknya berjalan-jalan di Alam kubur. enggak Tat. Alam maksyar. Jadi saya tahu alam maksyar. apa? Maksyar. Aksar. Padang maksyar, padang maksyar. Di padang Tat. mahsyar. Loh, Iya, memang jenengan Tat. pernah ke sana ta? Loh, iya benar, makanya itu jin atau apa atau gimana. Jadi saya pernah itu melihat bintang, matahari. Nggih, nggih, langsung Bahkan, pertanyaannya. nah pertanyaannya itu benar atau jin atau Nggih. yang memberitahu atau gimana? Nggih. Petunjuk gitu. Nggih, Ibu, saya paham pertanyaannya. Terima kasih. Iya, makasih Tat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi, nggih. Sekarang jenengan puk-puk kepalanya sambil dibatukkan biar keluar. Terus dimasukkan gini anu tadi. Jadi yang jenengan mimpi melihat macam-macam itu semuanya gangguan jin. Nggih, itu semuanya gangguan jin. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam, mungkin panjenengan ini gangguan jenazah, Bu, saya enggak tahu. Cuma secara umum dari kayak ceritanya seperti itu. Tapi enggak pasti loh ya, mungkin kayak begitu. Tapi jenengan sekarang fokus masih pusing kan? Ditepuk-tepuk sambil dibatu-batukan, terus mata ini jenengan tetesi air ruqyah tadi, habis itu diginikan, kayak dicabut begitu. Nggih. Ya digitukan. Nah, nanti siapapun yang mendapati hal yang sama seperti ibu ini, lakukan cara yang sama. Jelas ibu-ibu? Sampun nah. Ini hakik sing takok. Assalamualaikum. Monggo. Terima yang kasih. mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya Pak mau tanya. Kok saingan bertanya? Silakan Bu, nggih. Ya. Ini Pak, saya sudah minum yang baru. Sudah napa, Bu? Minum. Nggih. Minum. Ini rasanya badan saya kok panas. Sebelum-sebelumnya enggak merasa panas. Enggak, tadi berangkat ke sini Paling biasa. airnya ada racun nih, BE. Panas Pak Ustadz. Dan memang saya itu agak was-was terus. Tadi sesak ada nafas. berapa poin yang ciri gangguan itu? Ada 40 semuanya. Banyak Ibu. 10. 10. Iya. Ya Allah. Nggih, terus. Ya minta sarannya saya gimana Ya Pak di Ustadz? ruqyah, sebelah jenengan itu yang suruh meruqyah, Bu. Oh iya. Nggih. Iya, Pak Ustadz. Makasih. Mbak Lia siap nggih? Nggih. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sebentar ngapunten, tadi cirinya apa aja yang dijenengan? Ini Pak Ustadz, was-was. Bu, didekatkan mic-nya enggak dengar nggih. Iya. Was-was, sering ragu. Nggih. Kadang kan saya itu sulit khusyuk. Salat. Iya. Nggih, terus waktu sujud itu kadang saya itu lupa. Ini udah berapa gitu. nggih, terus Kemudian ketakutan ini tanpa sebab yang jelas. Nggih. Sesak nafas saya. Nggih. Terus saya juga kadang minder. nggih, Terus sering mimpi melihat kuntilanak enggak. atau diketoki ndak ya? Enggak. Nggih, terus Kemudian kayak deg-degan itu sering Pak Ustadz. jatuh berdebar-debar. Iya. Nggih, terus Kemudian sekarang itu saya agak malas untuk ibadah. sholat sholat tahajud ngaji. Iya. Itu dulu saya enggak tahu. Ini Terus sejak kapan jenengan merasa seperti itu? Berapa tahun? 10 harian. 10 hari. Iya. Lebih saya Pak Ustadz, maaf. Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, itu ada masalah apa? Sebelum 2 minggu itu. Iya, ada masalah. Teman, ayo mripate kedip-kedip ngene kelihatan. Saya ini bisa melihat perkara gaib loh ya. Kayak Gusti Allah wae gayae, ndak. Iya. Tapi kalau orang ditanya terus gini-gini berarti kan ada sesuatu. Paling dengan kelilipan paling tidak. Nggih. Ya Ibu, jadi intinya panjenengan perlu diruqyah. Nggih, panjenengan baru datang pertama ini. Kedua. Yang kemarin Sabtu pas terapi Al-Fatihah gimana? Keluar-keluar. Belum bereaksi. Belum ikut. Oh, belum ikut. Baru. Berarti pertama ini berarti. Kalau ruqyah pertama ini Oh, nggih. Ini rasanya gimana? Panas. panas. Tapi nggak ada bisikan. Enggak ada. Nggih. Ya, Lemas nanti di badan rumah saya. dipraktekkan lagi aja yang kayak begitu itu. Di samping jenengan ya melakukan ruqyah mandiri juga ada yang meruqyah, ada yang membimbing. Nggih, insyaallah Mbak Lia lo bisa. Mbak Lia nggih. Nggih, sudah ada lagi Ibu-ibu. Ya, matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Terima silakan kasih. nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam buku itu kan ada Bu, 4. didekatkan lagi. Di dalam buku itu kan ada 4 kategori tanda atau ciri-ciri. Nggih. Tadi yang dijelaskan kan baru 2. Nggih. Kemudian tanda-tandanya kalau seseorang itu kerasukan jin kan tadi minimal 7. Nah 7 itu harus sampai ke keempat bagian tadi atau cukup dari tanda sadar saja atau bagaimana? Ya, semuanya
semuanya. Oh, dari keseluruhan. Nggih. Nggih. Kalau misalkan pada yang pertama saja kok wis ada 7, berarti lebih parah. Oh, ya. Nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, Nggih. dulu saya sudah pernah ikut yang dilatih ruqyah itu. Nggih. Seingat saya itu kan baca Fatihahnya 7 kali. Nggih. Yang ini tadi kok 5 kali. Apakah memang ada perbedaan? Enggak, ya karena biar cepet mari gitu aja. Oh. Soalnya belum pertanyaannya lah, gak mulai-mulai lah, gitu loh Bu. Nggih. Nggih. Makanya saya tanyakan Pak. Jadi yang betul ada yang seperti yang pertama dulu ya. Nggih. Nggih. Kemudian yang ketiga, untuk sendawa apakah itu juga merupakan tanda dari keluarnya jin itu? Nggih, sendawa gelegeen kan? Iya. Itu termasuk tanda keluarnya jin. Oh, Atau iya. ketika merasa kayak ada sesuatu asap, nah itu juga tanda keluar. Termasuk kok idep-idep pengen kentut, nah itu juga. Terus tiba-tiba kok pengen pipis, tiba-tiba kok pengen BAB, itu juga bagian. Ya. Terus ngapunten tiba-tiba kok keluar kayak darah haid tapi merongkol-merongkol, itu berarti efek daripada ruqyah. Ya, jadi bagaimana membedakan bahwa ini sendawa seperti yang biasanya, Nggih. ataukah ini memang sendawa efek dari ruqyah itu? Ya, kan memang habis diruqyah. Oh, jadi kalau memang Nggih. kejadiannya setelah Ruqyah berarti sendawa itu berarti itu efek. Oh ya. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, sama-sama Ibu. Monggo silakan. Terakhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz udah memberi waktu sebentar. Nggih, Ini Ibu. sedikit di luar konteks Ustadz. Nggih. Cuma mau bertanya berhubungan dengan makhluk halus. Nggih. Nah ini ada sedikit pertanyaan di tetangga saya itu Ustadz. Di mana? Tetangga. Nggih. Tetangga saya itu sering diganggu sama makhluk halus. Nggih. Kadang-kadang juga memperlihatkan wujudnya. Bentuknya apa? Ya, mungkin katanya sih bisa seperti kuntilanak atau genderuwo gitu. Nggih, nggih, Ustaz. terus? Nah, itu apakah yang harus kita lakukan untuk menghilangkan itu? Terus apa yang harus perlu diruqyah atau bagaimana Ustadz? Terima Nggih. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mestinya tetangga jenengan diajak ke sini, Bu. Biar belajar. Nggih. Sebetulnya sering melihat penampakan di ketoi itu kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia di dalam dirinya itu ada gangguan sehingga mudah melihat. Nggih, karena kalau dia tidak punya jin tidak mungkin bisa melihat. Gitu loh. Atau kemungkinan kedua memang jin itu suka menampakkan diri. Nah, tetapi kenapa kok menampakkan diri ke dia bukan yang lainnya? Itu juga pertanyaan. Berarti karena dia ada gangguan. Jadi dia diruqyah, rumahnya juga diruqyah. Nggih. Nah, rumah kenapa kok diruqyah? Ya jelas ada gangguan di situ. Sebabnya apa? Ya mungkin karena pernah masang jimat. Atau kalau misalnya rumah ini beli second, mungkin orang-orang yang penghuni sebelumnya masang ini, masang itu. Atau ada kemungkinan yang lain, mungkin ada orang nggak suka, biar dia pindah dari situ dikirimi genderuwo, kan gitu kan banyak. Tapi intinya yang jelas orangnya perlu diruqyah, rumahnya juga perlu diruqyah. Nah karena itu tetangga sampean, dan sampean kan sudah ngerti caranya, coba nanti jenengan ajak praktek terapi Al-Fatihah ini. Gitu. Jelas Ibu? Terima kasih Ustaz. Insya Allah demikian Ibu-ibu, dan jangan lupa dipraktekkan di rumah. Nggih. Bagi yang tadi kok ada reaksi, itu berarti jenengan ada. Jangan dieman-eman, segera dipraktekkan di rumah yang namanya ini tadi. Jenengan sudah tahu caranya kan? Sudah praktek kan? Iya. Insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.